Shut the doors! Shut the doors, my God! Oke, ketemu lagi di sini sama gua admin tercinta kalian. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Oh, ada yang sakit juga. Nggak apa-apa, tenang aja, jangan panik. Karena kali ini sakit kalian bakalan sembuh setelah ngeliat video ini. Ya, kalau tambah sakit ya mohon maaf lah ya. So, di video kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Mist. Film ini dirilis pada tahun 2007. Film bergenre horor asal Amerika Serikat ini diadaptasi dari novel karangan Stephen King yang ditulis pada tahun 1980 dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Frank Darabont yang sebelumnya juga pernah mengangkat beberapa novel karangan Stephen King ke layar lebar. Film ini menceritakan seorang seniman bersama dengan para penduduk di sebuah desa kecil yang tiba-tiba diserang oleh makhluk yang muncul dari dalam kabut. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu cuy. Film dimulai dengan penampakan seseorang yang terlihat sedang melukis suatu gambar. Pria ini bernama David Drayton. David ini seorang seniman yang kerjaannya membuat gambar-gambar poster gitulah. Dia tinggal di sebuah rumah tepatnya di tepi danau bersama istrinya yang bernama Stephanie dan putranya yang berusia 5 tahun yang bernama Billy. Pada malam itu, sebagian rumah mereka hancur akibat diterpa badai yang sangat dahsyat, di mana sebuah pohon menghantam jendela kamarnya si David dan menghancurkan lukisan yang merupakan hasil karyanya. Tapi untungnya, keluarga tersebut berhasil selamat dan berlindung di ruang bawah tanah. Keesokan paginya, David beserta istri dan anaknya melihat dampak kehancuran yang disebabkan oleh badai semalam. Di situ David dan Stephanie juga menyaksikan sebuah kabut yang berukuran sangat tebal yang turun dari atas pegunungan. Si David pun mengatakan kalau hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. David kemudian bertemu dengan tetangganya yang bernama Bray Norton. Singkat cerita, David dan tetangganya si Norton ini bersama dengan Billy bergegas pergi menuju kota dengan tujuan ke toko bahan makanan, kayak supermarket gitu. Namun di sepanjang perjalanan mereka menuju toko, mereka melihat ratusan tentara nasional berjalan berkonvoi menuju tempat di mana kabut yang sebelumnya muncul tadi. Setelah sampai di toko tersebut, suasana di sekitar tampak ramai. Hal itu dikarenakan para penduduk di sekitar berbondong-bondong sambil membeli persediaan makanan. Saat berada di toko, David bertemu dengan Sally. Sally ini adalah penjaga atau kasir di supermarket ini. Di situ si Sally mengatakan kepada David kalau semua aliran listrik di kota ini mati akibat dampak dari serangan badai semalam. Di situ David juga menyapa seseorang yang bernama Oli yang merupakan supervisor di toko ini. David juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nyonya Carmody. Wanita ini tuh agak-agak miring otaknya cuy. Nah, di tengah kesibukan orang-orang di supermarket itu terlihat peningkatan jumlah aktivitas polisi di jalan-jalan yang menarik perhatian para pengunjung supermarket itu. Suasana pun mulai tegang ketika sirine pertahanan kota tiba-tiba berbunyi yang menandakan sinyal tanda bahaya. Dari kejauhan tampak seseorang yang terlihat ketakutan dan berlari menuju ke arah toko. Dia bernama Dan Miller. Dengan hidung yang terlihat mengeluarkan darah, si Miller ini mengatakan kalau sesuatu yang berbahaya akan segera mendekat dari dalam kabut. Kabut tebal pun akhirnya datang dan menyelimuti tempat parkir dan seluruh area di tempat itu. Dari situ terdengar teriakan seorang pria yang sebelumnya nekat keluar dari dalam toko. Para pelanggan toko tersebut langsung menutup pintu toko untuk menyelamatkan diri. Segera setelah itu, sebuah getaran yang setara gempa bumi pun mengguncang seluruh tempat itu. Setelah gempa berhenti, si pemilik toko mencoba menghimbau kepada para pengunjung untuk tetap berada di dalam toko. Tapi seorang wanita secara tiba-tiba menolak permintaan itu, karena si wanita ini pengen balik ke rumahnya, karena anak-anaknya yang masih kecil masih berada di rumahnya. Orang-orang di sana pun melarangnya untuk keluar. Si ibu ini pun langsung mencoba bertanya sama orang-orang yang ada di sana. Ayo, siapa yang mau nolongin anterin gue pulang? Gitu katanya. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Karena nggak ada yang mau nolongin si ibu ini, akhirnya ibu dua anak ini pun pergi keluar menuju ke arah kabut sendirian.
Kebingungan seketika mulai muncul di antara setiap orang yang berada di toko tersebut. Orang-orang di toko itu mulai mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi bergosip ini, si Nyonya Carmody yang sangat-sangat fanatik beragama mengatakan kalau Armageddon atau hari penghancuran umat manusia akan segera tiba. Sementara itu, si David yang mencoba mencari selimut di dalam gudang untuk putranya yang lagi kedinginan, tiba-tiba mendengar sesuatu yang mencoba masuk melalui pintu gudang. Melihat hal itu, si David langsung kabur kembali ke dalam toko. David kemudian balik lagi ke dalam gudang bersama dengan Ollie dan 3 orang lainnya. 2 orang ini bernama Myron dan Jim, dan anak muda gondrong ini bernama Norm. Myron, Jim, dan si gondrong Norm pada awalnya nggak percaya dengan apa yang diceritakan sama si David. Kayak diremehin gitulah si David. Nah, pas mereka mencoba membuka pintu gudang tersebut dengan maksud untuk memperbaiki generator yang rusak, secara tiba-tiba sepasang tentakel yang dilapisi dengan cakar muncul dan langsung mencekram si gondrong dan menyeretnya keluar sebelum pintu gudang tertutup kembali. Si David yang udah keburu kesel sama si Jim ini karena udah nggak percaya sama perkataannya sebelumnya, langsung meninju si Jim tepat di ujung mulutnya. Jontor-jontor loh. Di sini gue nggak menantang, sumpah. Gue nggak menantang, teman-teman. Kurta kan ginjal kau. Menyadari kalau kabut tersebut ternyata mematikan dan berbahaya, David dan si Ollie mencoba untuk meyakinkan para pelanggan yang masih berada di dalam toko untuk tidak pergi keluar. Akan tetapi, mereka gagal meyakinkan orang-orang yang berada di sana. Apalagi si Norton yang terlihat skeptis. Jadi menurut si Norton, si David ini udah menyebarkan berita hoax. Sumpah, kesel banget gue lihat si Norton ini cuy. Sampai segitunya dia nggak percaya, padahal kan apa salahnya kalau sekedar tahu doang ya nggak? Nah, di situ akhirnya si manajer toko yang bernama Bud bersama dengan beberapa orang akhirnya mencoba memeriksa keadaan di dalam gudang. Setelah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, akhirnya si Bud ini memberitahu orang-orang di dalam toko kalau mereka sekarang sedang dalam masalah serius. Karena hal itu, semua orang-orang di dalam toko secara bersama-sama langsung membuat barikade di sekeliling toko. Karena toko ini pada dasarnya hanya dilindungi oleh selembar kaca. Tapi ternyata si Norton juga masih nggak percaya. Ya karena dia masih beralibi kalau bukti yang ada di sana masih kurang kuat. Basically ini orang merupakan seorang pengacara. Jadi mungkin semua omongan dan bukti-bukti yang udah ditemukan oleh beberapa orang di dalam gudang tadi belum cukup untuk meyakinkannya. Alhasil dia pun mencoba meminta kepada siapapun yang masih bisa berpikir secara rasional untuk berkumpul dengannya. Sambil menyusun gimana caranya untuk keluar dari tempat itu. Di tengah ketakutan semua orang, si wanita stres si Nyonya Carmody ini lagi membuat takut semua orang yang berada di situ dengan mengatakan kalau mereka harus bersiap-siap untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Terus dia ngomong tentang korban persembahan lah, yang akhirnya untuk menutup mulut si wanita gila ini, seseorang yang bernama Amanda langsung menamparnya. Mulutmu ini jangan sombong. Nah, kemudian lagi-lagi si Norton membuat kegaduhan. Kali ini dia dengan beberapa orang memutuskan untuk mencoba keluar dari dalam toko. Ya, maksud dia sih baik, cuma mau mencoba mencari pertolongan di luar. Siapa tahu aja ada yang bisa menolong mereka. Nah, sebelum Norton keluar, si David mencoba meminta tolong kepada Norton untuk mengikatkan sebuah tali ke pinggangnya dengan maksud sebagai penanda kalau dia akan baik-baik saja atau aman ketika sudah mencapai jarak 300 kaki. Tapi sebelum si Norton menjawabnya, seseorang kemudian dengan sukarela mencoba untuk melakukannya. Dengan maksud untuk mengambil sebuah senapan dari mobil seseorang yang bernama Cornell. Setelah berhasil mengikatkan tali ke tubuh pria itu, dia kemudian keluar bersama dengan Norton dan beberapa orang lainnya. Dan hal mengerikan pun terjadi. Dan ketika mereka mencoba menarik kembali pria tersebut, tubuh bagian atas pria itu sudah terpenggal dan orang-orang di dalam toko langsung menjerit ketakutan. Di malam harinya, kengerian pun semakin menjadi-jadi, di mana para pengunjung yang terlihat sedang berjaga-jaga dikejutkan dengan kemunculan banyak sekali serangga dari dalam kabut. Satu serangga terbang yang sangat besar mirip pterodaktil muncul dari luar kaca toko, yang langsung memecahkan salah satu kaca toko tersebut, dan akhirnya menyebabkan semua makhluk-makhluk itu masuk ke dalam toko. Beberapa orang tewas dalam serangan itu. Salah satunya adalah Sally, si penjaga toko, yang tewas digigit oleh serangga tepat di lehernya. Nah, selama penyerangan itu, salah satu serangga secara nggak sengaja nemplok di badan si Carmody. Akan tetapi bukannya digigit, serangga itu malah terbang menjauh.
Orang-orang yang melihat hal itu seakan-akan memperkuat keyakinan si wanita gila ini. Si Carmody pun mulai dengan cepat mendapatkan banyak pengikut di antara para pengunjung toko yang mulai putus asa dengan keyakinan bahwa dunia akan segera berakhir dan pengorbanan manusia diperlukan untuk menyelamatkan mereka dari segala murka yang disebabkan oleh Sang Pencipta. Sadar kalau si Carmody ini nantinya akan menimbulkan ancaman di dalam toko tersebut, David kemudian mempunyai ide untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu, dia dan sekelompok relawan mencoba mengambil persediaan medis di toko farmasi yang letaknya nggak jauh dari tempat mereka untuk mengobati korban yang terluka dalam insiden sebelumnya. Tetapi setelah mereka sampai dan mendapatkan obat-obatan yang mereka perlukan, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk seperti laba-laba yang merenggut nyawa 2 orang dari mereka. Melihat ekspedisi yang gagal itu, para pengikut si Carmody pun menjadi bertambah dan semakin kuat. Dan si Jim yang terkejut dengan kejadian di farmasi tadi adalah salah satu pengikutnya yang paling vokal. Setelah kejadian itu, David pun mulai mencari tahu apa dan dari mana kabut ini bisa tiba-tiba muncul di kota mereka. Pas kejadian di farmasi tadi sebelum makhluk laba-laba menyerang, David sempat melihat seorang polisi militer yang lagi terjebak di dalam jaring laba-laba. Orang tersebut mengatakan kalau itu semua adalah salah mereka, alias orang-orang pemerintahan atau militer. Nah, dengan modal itu, David pun mencoba mencari tahu dengan bertanya dan menemui seorang tentara yang bernama Jessup yang berada di toko tersebut. Singkat cerita, di situ si Jessup mengungkapkan bahwa ada sebuah proyek atau penelitian rahasia yang dilakukan di atas gunung, di mana proyek itu dilakukan untuk melihat dimensi lain yang kemungkinan merupakan asal-muasal kabut ini datang ke kota mereka. Mendengar hal itu, Carmody langsung menuduh si tentara sebagai penyebab kengerian ini terjadi. Dan atas perintah dari si wanita gila ini juga yang menyebabkan pengikutnya menjadi marah-marah nggak jelas. Salah satunya pun langsung menikam si prajurit muda itu berkali-kali. Dan setelah itu, orang-orang di sana atas perintah si wanita gila ini langsung melemparkannya keluar, di mana dia dengan cepat dibunuh oleh makhluk besar dengan wujud seperti belalang. Keesokan harinya, David dan kelompoknya yang mencoba untuk pergi dari tempat itu tiba-tiba dihentikan oleh si wanita gila. Di situ wanita gila ini menuntut agar Billy si bocil dan Amanda dikorbankan. Saat terjadi cekcok di mana anak buah Carmody mencoba maju untuk menangkap Billy dan Amanda, tiba-tiba Oli muncul dan langsung menembak dan membunuh si wanita gila ini. Yes, dirasa lu. Melihat jagoannya udah mati, para pengikutnya yang tadinya beringas seketika mendadak ciut kayak ayam sayur. Kelompok David kemudian keluar dari pintu depan. Oli, Myron, dan Cornell tewas dalam pelarian tersebut. Dan karena panik, si Bud, si pemilik toko pun akhirnya berlari kembali ke dalam toko. Hanya Amanda, David, Billy, Miller, dan Irene yang berhasil sampai ke mobil dengan selamat. Setelah sampai di mobil, mereka lalu bergegas pergi dari tempat itu, sambil melewati orang-orang yang berada di dalam toko itu. Sambil berkendara melewati kabut, David kemudian kembali ke rumahnya. Di sana, ternyata dia menemukan istrinya yang udah mati terlilit jaring laba-laba. Di situ si David menjadi sangat sedih. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Sesampainya di sana, mereka menyaksikan sisa-sisa kehancuran di sepanjang jalan. Di situ, mereka juga bertemu dengan seekor monster tentakel yang menjulang setinggi ratusan kaki. Dan akhirnya mereka pun kehabisan bensin tanpa menemukan satupun korban selamat di sepanjang perjalanan. Saat si bocil Billy sedang tertidur, keempat orang dewasa ini kemudian udah pasrah cuy. Karena udah nggak ada gunanya lagi mereka pergi. Bensin udah habis, perut udah lapar, belum mandi, ya pokoknya pusing lah ya. Di situ si David berinisiatif untuk bunuh diri dengan 4 peluru yang masih tersisa di pistol yang berada di tangannya. Dengan maksud untuk menyelamatkan mereka dari kematian yang lebih kejam dari makhluk-makhluk itu. Karena mereka ini berlima, jadi pas terakhir nanti si David akan mengorbankan dirinya kepada makhluk-makhluk yang berada di luar. Singkat cerita, David langsung menembak Amanda, Miller, Irene, dan juga putranya Billy. Sambil menangis, dia mencoba untuk menembak dirinya sendiri dengan pistol yang udah kosong. Sebelum akhirnya dia keluar dari kendaraan sambil teriak-teriak dan dengan pasrah memanggil apapun makhluk yang keluar dari dalam kabut untuk segera membawanya. Sesaat kemudian, sebuah suara datang dan terlihat menghampirinya.
Tetapi yang datang bukannya makhluk dari dalam kabut, melainkan para tentara bersenjata lengkap dengan kendaraan lapis bajanya dan juga para penyembur api. Saat sebagian kabut mulai menipis, beberapa truk terlihat melintas, di mana truk itu berisi orang-orang yang selamat dan berjalan melewati si David. Di antara mereka terlihat sesosok ibu-ibu yang mukanya nggak asing bagi si David. Ibu-ibu ini adalah seseorang yang pas adegan pertama kali di dalam toko ternyata masih hidup cuy. Menyadari apa yang dia udah lakuin ternyata sia-sia, si David ini kemudian berlutut sambil berteriak. Sementara dua orang tentara menyaksikannya dengan bingung. Well, seperti yang udah gue bilang di awal-awal film, kalau film ini disutradarai sama Frank Darabont dan Stephen King sebagai penulis dari novel The Mist ini. Nah, dua kolaborasi besar ini pernah membuat film-film seperti The Shawshank Redemption dan The Green Mile yang bisa dibilang ya best of the best lah. Mungkin sampai hari ini. Walaupun bisa dibilang film The Mist ini berbeda genre dengan film-film yang tadi. Di film ini yang gak gue suka adalah efek CGI-nya yang masih terlihat kurang bagus. Tapi overall gue puas nonton film ini. Apalagi endingnya cuy. Asal kalian tahu, ending dalam versi filmnya ini berbeda dengan versi novelnya. Dan itu adalah ide dari Darabont, sang sutradara. Dalam salah satu wawancara, si Stephen King sebagai penulisnya pun mengakui bahwa dia sendiri belum tentu berani kalau harus menulis ending menyakitkan seperti ini. Dan ending The Mist versi film ini adalah yang paling sempurna menurut si Stephen King. Dan gue pun setuju akan hal itu. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.